Assalamualaikum woi. Nyesal kau nonton video ni. Lebih nyesal lagi kalau kau tak tonton video ni. Jangan lupa like, subscribe and semualah pencet tombol kanan, oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Baik, selamat harap untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'ahu al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum wa ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqlama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga kedepannya kita menuntut ilmu diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, karena ini masih pertemuan pertama, kan masih belum kenal juga nama saya nih. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini akan mengajar mata pelajaran ini untuk kelas 8 semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Komarullah. Monggo sampean bisa memanggil saya Mas Jafir atau Mas Komar, monggo terserah. Mas Komar. Ini kita sepakatan bersama. Kemudian setelah saya perkenalan diri, kita lanjut dengan perkenalan masing-masing murid di sini. Mungkin ada yang ditanyakan dari itu mengenai saya. Sudah tanya. Istri. Saya masih single. Ya silakan. Mungkin asal saya Mojokerto. Kemarin sekolahnya di mana? Sekolah saya pertama di nomor 3 Mojokerto, kemudian lanjut dengan MTS Madrasatul Quran dan juga MA Madrasatul Quran, kemudian lanjut kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Kemudian setelah perkenalan dari saya, mungkin ada yang masih ditanyakan? Nggak ada, nggih? Ada. Kemudian lanjut dengan perkenalan dari masing-masing murid, nggih. Saya absen dari yang pertama, Muslim Reza Mahendra. Saya Mas. Asalnya mana? Asal dari Batam. Asal dari Batam. Kepulauan Riau ya? Ya. Kemudian Yadi Darmawan. Saya Asal dari Pontianak. Kemudian Muhammad
Muhammad Latif Basar. Belakang lagi belakang. Tapi ada kan? Ada. Enggak saya dulu deh. Terus Ali Ahmad Ibrahim. Asalnya dari Surabaya. Surabaya. Surabaya mana Mas? Rungkut. Muhammad Ulfa. Masih di kamar mandi, Pak. Masih di kamar mandi atau sakit gimana? Ada yang enggak? Ada yang satu kamar sama dia? Saya sakit. 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 Alfi Fikri Habib. Hadir. Asalnya dari Bandung. Bandung Jawa apa Bandung Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Bandung mana? Ayo itu kebun jeruk. Kebun Jeruk. Ya. Husen Amar Khan. Hadir Asalnya dari Banten. dari Banten. Ye. Jempriansa Dari Jepang, Mbak. dari Jepang. Iya. Bahasa Jepangnya belajar apa? Hasyao. Yang benar. Iya, Bapak saya restoran Jepang, Pak. Diwa Bisa Pak. bahasa Jepang? Bisa, Pak. Diwa Pak. Dikit-dikit apa semua? Ayo. Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Soalnya saya gagal di Jepang, Pak. Bapak saya orang Jepang, ibu Saya saya pernah mendengar bahasa Jepang yang metik kuda saya itu apa? dia sudah saya. Iya. Malah nggak tahu saya, Pak. Katanya orang Jepang. Iya, Bapak saya orang Jepang, Pak. Jepang mana? Jepangnya sana, Pak. Negeri Sakura. Oke. Terus ada yang belum dipanggil di sini? Saya, Pak. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad. Ahlul Fikri. Di sini mata pelajaran fikih berarti sampean udah ahli dalam bidang fikih. Ahlinya, Pak. Ahlinya, Pak. Ahlinya berarti ntar saya tanya-tanya harus bisa jawab ya. Insyaallah. Asli dari Turki. Benar, masa Turki. Turki mana? Oh, Turki banget ya. Oke, sudah saya absen semua. Mungkin masih ada yang belum saya panggil namanya. Sudah nggak ada ya? Total di sini 10 anak. Karena saya masih belum mendapatkan bagian buku dari pihak sekolah, maka saya akan bagi fotokopiannya saja guys. Monggo, ketua kelas dibagikan kepada teman-temannya. Silakan. Oke, kalau sudah dapat semua, sampean buka halaman 4. Halaman 4 kita akan membahas ketentuan sudut tilawah. Langsung ke bagian C. Mengonfigurasi, mengeksplorasi. 1. Sudut tilawah. A. Pengertian sudut tilawah. Mungkin di sini sudah ada yang pernah melakukan sudut tilawah? Angkat tangan. Belum pernah ya? Oke, ntar saya akan demonstrasikan apa itu sudut tilawah. Di sini pengertiannya dulu. Pengertian sudut tilawah ialah sujud karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam atau luar sholat. Sujud tilawah ini sunnah dilakukan setiap membaca ayat-ayat sajadah sebagai bentuk merendahkan hati hamba
di hadapan Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Jadi begini, kalau sampean membaca atau mendengar surat Al-Quran, kemudian terdapat ayat sajadah, maka sampean disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi hukumnya sunnah gitu. Kalau sampean misalkan sujud tilawah, ada ayat Al-Quran, ada sajadah, terus gak sujud tilawah, berarti nggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Kemudian dasar pelaksanaan sujud tilawah dari hadis riwayat Muslim, yaitu idza qara'a badu adam sajadata fasjada nazala syaitanu yabki. Dan artinya jika Adam baca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Itu dasar pelaksanaan sujud tilawah. Kemudian tata cara dan bacaan sujud tilawah. Oke. Mungkin di sini akan saya memperagakan bagaimana tata cara dari sujud tilawah tersebut. Oke, yang pertama, disyariatkan sujud tilawah dalam sholat dan di luar sholat. Maksudnya, kalau di dalam sholat ya, kalau terdapat imam membacakan surat atau ayat yang di dalamnya itu terdapat ayat sajadah, maka jikalau imam menghendaki, kalau tidak menghendaki sujud tilawah berarti tidak usah untuk mengikuti sujud atau melakukan sujud tilawah. Jadi seperti ini, imam menghendaki sujud tilawah dalam surat tersebut dikarenakan terdapat ayat sajadah dalam ayat surat tersebut. Misalkan dalam surat apa ya? Misalkan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qallala kutuwas sudah waktu tadi. Saya akan langsung perhatikan aja. Mungkin ada relawan untuk menyalakan contoh di sini, Pak Kelas, monggo. Atau ahli fikih aja, ahli fikih. Pak. Belajar. Kenapa? Orang Arab tahu Pak. Ayo, monggo, ayo. Apa sambil duduk aja, bro. Maju. Fikih. Fikih. Maju. Ya, kalau nggak ada yang maju saya aja sendiri. Iya. Jadi langsung ada di sana aja. Gak apa-apa kan, nggak ada di belakang soalnya untuk pelajaran. Dapat. Kayak gini, langsung ayat Quran. Kalla la tuti' huwas juga waktu tadi. Oh ya, kalau imam ingin melakukan sujud tilawah, maka sebelum melakukan sholat biasanya harus diumumkan terlebih dahulu kepada jamaahnya. Dikarenakan kalau misalkan ada mungkin salah kontak atau pengertian dari seorang makmum, dikiranya itu salah dalam melakukan rukun dalam sholat. Kan soalnya habis surat langsung sujud kan, takutnya ntar makmumnya salah paham kalau misalkan ini salah dalam melakukan rukun dalam sholat ya. Mungkin ada yang belum paham. Kalau bertele-tele perkataan saya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kallala yuwas sudah waktu dari langsung sujud. Di sini sujud saya dengan membaca lafaz, yaitu lafaz ini sajada wajhi lilladzi qala qaul dalam halaman 8. Halaman 86. Sajada wajhi lilladzi qala qaul wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi antara dalam riwayat yang lain bisa juga melakukan dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, seperti sujud dalam salat seperti biasa gitu. Jadi gini, langsung sujud saja dapat dijadi tadi yang berlaku langsung
diteruskan ayatnya, ayat lanjutan dari surat tersebut. Kalau misalkan ini udah akhir dari surat tersebut, berarti langsung takbir Allahu Akbar, ruku. Mungkin bisa dipahami? Sabar. Oke, kalau udah ada yang nanya, langsung saja. Kemudian yang kedua, sujud tilawah dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah yang berada pada 15 tempat dalam Al-Quran. Jadi 15 tempat dalam Al-Quran itu terdiri, maksudnya ayat sajadah dalam Al-Quran itu totalnya 15 ya. Nggak bisa nambah soalnya Nabi Muhammad sudah wafat dan tidak ada wahyu yang diturunkan pada beliau. Jadi total mentok 15. Kemudian 3, tidak disyaratkan wudhu terlebih dahulu, akan tapi dalam kurung di luar sholat. Nah, ini dalam kurung di luar sholat. Akan tapi kalau di dalam sholat diwajibkan sebelumnya itu harus bersuci dulu. Ya, harus. Soalnya di dalam ketentuan sholat, kalau misalkan sholat nggak wudhu berarti kan otomatis nggak sah sholatnya gitu. Kami siapa gitu? Namanya siapa? Kok baru datang? Saiful Pak, Saiful. Dulu kok keluar lagi? Telepon? Ada kelas lain Pak. Oh kelas lain. Terus total 15 tempat dalam Al-Quran. 3, tidak disyaratkan wudhu terlebih dahulu apabila di luar sholat. Akan tapi kalau dalam sholat wajib. Ya. Berarti mungkin tidak disyaratkan wudhu itu harus diutamakan wudhu terlebih dahulu untuk lebih utamanya. Terus yang keempat, sujud tilawah cukup dengan sujud 1 kali seperti yang saya katakan tadi, cukup sujud 1 kali terus langsung berdiri lagi dan dilanjutkan ayat atau rukuk tadi. Kemudian 5, cara sujud tilawah sama dengan sujud dalam sholat. Ya sudah dijelaskan tadi. Terus 6, pelaksanaan sujud tilawah dengan mengucap takbir, kemudian sujud dan tanpa salam. Maksudnya takbir di sini seperti ini. Kallala tu'yahu wasjud wa dari Allahu Akbar langsung sujud, terus habis sujud 1 kali langsung berdiri lagi. Oh iya, maksudnya Allahu Akbar lagi, maaf. Kemudian takbir lagi. Untuk takbir terus nggak usah mas, soalnya takbirnya itu mungkin Nggak ngasih tahu makmumnya gimana Pak kalau dulu. oh iya sih, berarti berdiri terus takbir. Oh iya, takbir langsung rukuk gitu ya. Iya benar. Sampai namanya siapa? Oh iya, Pak kelas ya. Ini Pak. Ini nilai plus ya, karena sudah membantu saya untuk memecahkan masalah. Terus saat membaca Al-Quran setelah sujud langsung meneruskan bacaan. Langsung oh ya gini mas, kalau langsung gini kan katanya, kemudian sujud tanpa salam saat membaca Al-Quran setelah sujud langsung meneruskan bacaan mas. Artinya langsung berdiri meneruskan bacaan seperti tanpa takbir. Takbirnya nanti pas saat setelah membaca atau akhir dari ayat Al-Quran. Ini Pak. Ayat ada yang diterangkan seperti itu Pak. Saya penasaran nih Pak. Tadi kan katanya dalam sujud tilawah imam kan sebelumnya kan harus kasih tahu ya ke makmum. Bahasanya imamnya itu dia lupa ngasih tahu tapi ketepaan baca surat sajadah. Dia tuh sudah refleks belum setiap kali baca surat sajadah langsung sujud. Lah makmumnya semuanya nggak tahu, tiba-tiba teriak semua subhanallah Ya. Nah itu sholatnya gimana? Yang imamnya atau makmumnya? Semuanya. Oh, jadi gini, kan itu hilang kontak, maksudnya tidak tahu ya. Otomatis imamnya itu otomatis kan subhanallah kan udah selesai. Otomatis kalau imamnya oh ya gini, kita harus pintar-pintar dalam melakukan sholat. Kalau misalkan tidak tahu ilmunya, maka sampean otomatis gak paham terus batal kan. Jadi kalau sampean pintar berarti udah subhanallah kan, berarti sampean langsung ngikut ke imamnya aja. Nah, kalau sampean mufaraqah atau putus
mengikuti jamaah tersebut berarti udah hilang pahala jamaahnya, akan tapi masih sah, tapi pahalanya sholat sendiri bukan jamaah, seperti itu Mas. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian sujud tilawah ketika melaksanakan sholat dilakukan ketika mendapati ayat sebentar, langsung takbir dan lanjutkan sujud, kemudian kembali pada posisi sholat semula. Oke, seperti tadi saya terangkan. Kemudian 8, lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri ketika sujud tilawah dilaksanakan di luar sholat dan menghadap kiblat. Ini saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan sujud tilawah di luar dari sholat. Oke, seperti ini. Mungkin saya minta tilawah satu orang. Monggo. Monggo kita kelas. Ayo kelas. Biar kita karena yuk belajar yuk. Bintang kelas. Sampean ini di sini sampean sebagai pendengar ya. Pendengar. Oke, nanti sampean di samping saya duduk. Saya sedang di sini membaca Al-Quran ayat 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tusi'hu wasjud wa tadi gitu. Sampean langsung berdiri sujud. Tapi niat dulu. Sebelum takbir niat dulu. Niatnya bisa dalam hati bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Terserah. Ini niatnya. Nawa itu sujud nawa sun akan billah ta'ala. Nawa itu sujud tilawati sunnata lillahi ta'ala. Takbir. Langsung membaca doa sujud tilawah. Gak usah, langsung aja. Terus bentar dulu. Kemudian langsung kembali pada posisi sholat semula. Kemudian langsung selesai. Apa kami duduk? Saya biasa. Pak, mau tanya Pak. Apa ketika melaksanakan sujud tilawah di luar sholat harus menggunakan takbir juga Pak? Di sini kan sudah dijelaskan nomor 7. Sampai baca dulu. Ayat sajadah langsung bertakbir dilanjutkan sujud kemudian kembali pada posisi sholat semula. Berarti nggak perlu pakai takbir lah Pak. Di luar sholat Pak. Oh, berarti Ini kan yang bapak ini jelas salah ini, sholat bukunya Pak. salah ini. Jadi artinya posisi di luar sholat ini. Gimana? Jadi Apakah sujud tilawah dilaksanakan ketika di luar sholat harus dengan menggunakan takbir? ya harus juga karena itu takbir menandakan bahwa itu dia tuh takbir mengesahkan atau membesarkan nama Allah. Kan takbir di Ratul Ihram seperti itulah, disamakan seperti itu. Sudah lagi Pak. Udah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mas Ali, monggo tanya. Enggak. Oh iya, tadi ketika di luar sholat apakah berdiri dulu? Di luar sholat, iya lebih utama Mas. Sujud tilawah dilakukan dalam keadaan berdiri, ya lebih utama. Jadi kalau misalkan sampean aslinya duduk, terus gak pengen berdiri, berarti langsung aja langsung duduk, takbir, sujud. Terus yang ada lagi, mungkin nggak ada ya, langsung lanjutkan aja. Sujud tilawah di dalam kendaraan dilakukan berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja. Jadi kalau misalkan sampean bepergian di dalam kendaraan kan otomatis menghadap gak mesti menghadap kiblat kan. Ya. Jadi kita menghadapnya mengikuti arah mobil itu berkendara. Ya. Misalkan mobilnya ke arah utara, berarti sampean sholatnya menghadap utara. Maksudnya sujud tilawah, masya Allah. Sujud tilawah. Terus sujud tilawah di dalam kendaraan dilakukan berisyarat. Jadi diberi isyarat di sini kan nggak kan apa namanya kurang mampu kalau misalkan kita sujud langsung ke bawah. Nah
sarana di dalam kendaraan. Jadi di sini diberi keringanan dengan mengisyaratkan kepala menghadap ke mana arah saja, ke arah mana saja. Biasanya kalau orang yang sholat dengan duduk, biasanya untuk mengisyaratkan sujud dengan menghadapkan kepala ke bawah, ke atas, bawah, ke atas gitu kan. Ya, sama seperti itu. Sudah, di sini tata cara dan bacaan tilawah sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan tempat dan redaksi ayat surat. Jadi kok di sini bilangnya kepalanya ke arah mana saja? Oh, di sini tidak dijelaskan, mungkin tidak dijelaskan. Maksudnya arah kemana saja itu kiblatnya mas, bukan isyarat untuk melakukan sujudnya. Ya. Udah langsung dilanjutkan. Langsung di skip aja. Apa? Spidol. Ya spidol. Mau diapakan? Oh ya. Di sini langsung aja ditulis ya. Di sini mungkin tidak diterangkan syarat dan rukunnya seperti ya. Monggo. Itu nggak bisa. Terima kasih dapat nilai plus ambil. Ntar saya ke dalam buri. Dan di sini tidak diterangkan rukun dan syarat sujud tilawah sendiri. Jadi saya akan tuliskan. Monggo sampai persiapkan alat tulisnya. Ya, ambil dulu kan dulu Pak. Ya. Oh Pak, kantin ya Pak. Besoknya ke kantin Pak. Bawa buku. Bukunya ditinggal di luar sekolah Pak. Dijual Pak. Buat alat gorengan Pak. Oke, di sini kedepannya rukun. Rukun sujud tilawah. Pak, tulisannya bagus Pak. Pak, Belajar tulis aja Pak. Iya berarti nulis Pak. Nggak ada ini out of the box nanti. Pak, tahu lah. aku nggak paham bahasa Inggris. Ini bahasa Jepang. Bukan Pak. Niat pertama, niat. Terus kedua, takbir. Kemudian Corona. satu kali ya. Kemudian terakhir salam. Pak, kok ayat sejarahnya tidak masuk rukun Pak? Karena ayat sejarah itu termasuk syarat. Oh salah. Kan kalau misalkan syarat itu kan di luar dari ketentuan tersebut. Maksudnya syarat mau melakukan apa gitu kan, syarat melakukan sujud tilawah yaitu apabila mendengar atau membaca ayat saja. Pak, itu ada salam berarti habis ini langsung salam kita gimana itu Pak? Iya salah. Oh iya tadi belum saya jelaskan ya. Langsung salam seperti biasa mas. Yang kanan itu wajib, yang kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi konteksnya di luar sholat ya Pak ini. Oh iya, kontaknya di luar sholat maksudnya seperti itu. Ya dapat nilai plus. Saya di situ lah. Jelaskan ya. Tambahkan ya di luar sholat. Tadi siapa yang bicara? Kok nggak ada orangnya? Di luar kelas Pak. Oh di luar kelas. Anak kelas berapa? Berarti kalau di dalam sholat gak usah pakai salam. Gak usah salam. Jadi salamnya itu pas terakhir setelah tahiyat akhir gitu. Seperti biasanya. Ada gatal Pak. Bapak kan. Terus dilanjutkan dengan syarat. Satu, berakal sehat. Tulis. Berakal sehat. Jadi orang seperti terbelakangan mental atau orang gila itu dilarang untuk melakukan sekitar. Ini apa itu? Islam pasti Islam. Kristen kan? Kamu sudah sunat Pak.
Balik. Berikutnya suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. KB kecil dan besar. Terus sama najis. Berarti PKB itu pun hadas Pak. Oh, bukan. Itu KB itu maksudnya pil untuk meng-cancel penghamilan mungkin seperti itu. Soalnya saya belum pernah mengalami tersebut. Belum pernah minum pil KB. Belum. Belum pernah ya. Kalau belum berarti akan, Pak. Lihat aja nanti. Gimana? Pak tadi baru jelaskan tidak disyaratkan wudhu terlebih dahulu. Ya, Itu kok syaratnya ada suci, Pak. ini loh Mas. Oh, itu konteksnya di dalam salat berarti, Pak. Belum selesai nulis sudah. Diserah aja sama Kan bertanya, Pak. Oh iya, kan tadi kan diutamakan Mas, diutamakan. Tapi ini kalau syarat, berarti kan harus wajib. Ya, wajib. Karena syarat. Berarti ini kan konteksnya di dalam sholat ya. Oh iya. Nanti kamu sholat nggak pakai wudhu. Bentar. Jelas sama Najis. Rasul khas. Dalam sholat. Tapi dalam sholat. Terus apa ya? Baik itu pakaian atau diri sendiri dan juga tempat untuk sujud tilawah tersebut harus suci. Kemudian menghadap kiblat. Indonesia BRR. Ada lihat terus oh ya, yang terakhir menutup aurat. Dari sini sudah selesai dengan tulis. Belum. Itu bikin ngapain itu tangannya? Enggak tulis. Sudah Pak. Iya, saya lihat. Tidak. Siapa? Pak. Itu baru belum selesai itu yang terakhir ini. Tulis dulu. Pak, ini kan syaratnya udah ada di buku, kenapa harus ditulis, Pak? Mana? Di mana? Di mana ya? Saya lupa ingat. Pak. Di sini terdapat tata cara dan bacaan sujud tilawah. Jadi mungkin di situ juga terdapat rukun yang syarat akan tapi dijadikan satu. Jadinya tidak tertata ya. Makanya saya tulis di sini. Dan saya jabarkan, saya jelaskan biar rapi, biar sampean paham apa itu dan apa yang syarat sujud tilawah. Enggak, Pak. Sudah selesai gitu. Ya, bisa boleh. Bentar, saya lihat. Oke, langsung saja. Oke, ini yang terakhir mungkin ya. Terakhir Pak. Ya, habis ini pengerjaan soal dan saya kasih PR juga. Saya tuh punya rumah, Pak. Ya udah, tugas kamar mungkin ya. Tugas kamar. TK. Kita TK. Terus dilanjutkan bacaan sujud tadi udah saya bacakan ya, sajadah fi wajhi lillahi wa lahu dan seterusnya. Kemudian selesai ya. Diteruskan di soal ya. Pak. Berapa, Pak? Pengerjaan soal. Dari yang saya semua jelaskan di sini mungkin ada yang masih kurang paham. Sudah paham ya? Ya. Kemudian ini langsung saya tanya aja. Langsung saya suruh jawab pertanyaan pilihan ganda. Saya akan sebut namanya dulu. Kalau bisa jawab pulang. Yeay. Nah, belum saya kasih PR soalnya. Oh, Pak baru pertama Pak bisa dilakukan. Iya, sampean dari sini saja belajarnya di rumah juga belajar. Di rumah saya bimbel, Pak. Di rumah
Kau bilang tak ada rumah. Oh, di kamar. Sampean pintunya apa? Masa fikir? Iya, Pak. Enggak bagus. Pintu itu udah yang Sama paling dia, Bang, umum. saya. Oh, yang paling umum itu bukan fikir. Apa? Ya seperti bahasa Arab, bahasa matematika, bahasa mungkin semuanya bahasa fikir mungkin enggak ada. Bahasa ibu. Langsung aja. Jepriaksa. Belum. Jawab pilihan ganda halaman 10. Nomor Berapa, Pak? Diurut saja, Pak. oh, nggak bisa diurut, nah, soalnya ini penjelasannya belum selesai. Oh, gitu. Kan ini aslinya pembahasannya antara sujud tilawah dengan sujud syukur. Tapi kan waktunya kurang. Kamu balik tadi, woi. Akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Langsung Jadi aja, Pak. saya pilih satu yang untuk penjelasan sujud tilawah saja. Oke, siap. Jabri yang bisa nomor 8. Tilawah secara bahasa artinya Iya, apa ini? B, Pak. Bacaan, Pak. oke, benar, 1. Iya, Pak. Dari Pak, Pak. Biasa. Rumah saya pinggir Gunung Fuji, Pak. Katanya kamu punya rumah. Ya, kau nih. Kamu di mana? Saya tinggal di Oke, pondok, Pak. langsung aja untuk menyimpan singkat waktu, ayo. Berikut ini Siapa, Pak? nomor 9, Alfi Zikri Habib. Ya. Berikut nomor 9 ya. Berikut ini merupakan syarat sah sujud tilawah kecuali ya, soalnya di sini dijawab yaitu dikecuali dari syarat sah. Jadi syarat sah itu kan harus, tapi di sini kalau ketentuan di luar sholat, maka suci dari hadas dan najis itu tidak diutamakan. Jadi yang paling benar itu A. Jadi Darmawan. Kayangan. Mana? Ya, sih. Assalamualaikum. Ketika nomor 15, ketika Ahmad sholat berjamaah, dia mendengar dan tahu kalau sang imam sholat membaca ayat sebentar. Tetapi imam tersebut tidak melakukan sujud tilawah. Apa yang sebabnya dilakukan oleh Ahmad? Silakan jawab. Jadi Darmawan. Jawabannya dia, Pak. Tetap khusyuk dan mengikuti imam. Oke, benar. Terus Ali Ahmad Ibrahim nomor 14, silakan dibaca dan dijawab. Di bawah ini yang termasuk peristiwa yang menyebabkan seseorang melakukan sujud tilawah adalah D. Pada saat membaca Al-Quran yang Terus terakhir ya, sudah semangat oh. Lalu Vicky belum ya? Dapat. Vicky belum, Pak. Vicky, Pak. Dua kamar juga belum, Pak. Vicky nomor 13. 13. Berikut ini merupakan syarat sujud tilawah. Ya itu, Pak. Ya, apa? Bisa jadi. orang itu dong. Apa jawabannya? Susah kali emang ya? Di, Pak. Mas Jeffrey ya? Ganti. Tak bisa balik ya. Mau sebelah coba, mau sebelah coba. Sebelah ya. 16. Gila. 16. Oke. 16. Ya, Pak, enggak bisa, Pak. Itu belum dijelaskan, Oh, Pak. belum 16, Pak. dijelaskan ya? Ya. Oke. Bisa Pak saya, Pak. Anu, Pak, esai nomor 2. Nomor 11 ya. Nomor 1 itu. Yang jangan S1 dulu. Nomor 11, Pak. Belum, Pak. SPR, woi, SPR. 11. Itu termasuk penjelasan syukur.
Mana? Buat pertanyaan sendiri aja Pak. Oh iya Pak. Ya Pak, kan bisa pulang. Mas Arifiki, apa itu sujud tilawah dan apa itu pengertian dari sujud tilawah? Silakan. Di sini ada Pak, sebentar Pak. Oke. Di sini ada. Di sini ada. Pak, itu tadi di kelas lain kurang terus Pak. Itu, Pak. Tidak ada gurunya, saya amati sendiri. Rasanya kita pulang, Pak. Iya Pak, itu yang terakhir. Ayo udah dijawab belum? pulang. Tadi Udah, Pak. Apa? Udah. Udah. Sujud. Kan sujud karena membaca atau mendengar ayat juga Pak. Yang terakhir, Mas Muslim, Matilah. apa bacaan sujud tilawah? Tak boleh lihat. Bacaan apa Pak? Bacaan dari sujud tilawah. Wih, bilang tak boleh lihat pula boleh lah. Boleh. Sebuah sajadah waliyalillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bi'auni wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku berdoa. Ya, tadi semua udah terbagi ya. Sudah. Doa ya Pak. Yang terakhir saya akan kasih Pak Jadi terakhir terus Pak. Iya Pak. Soalnya tadi kan masih ada yang belum dapat soal. Nah, kalau nih. Kan belum dihubungi. Oke, buka halaman 9 yang E. Mengkomunikasikan hasil-hasil yang Anda peroleh dengan teman sekelas. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi semua didiskusikan pada teman sekelas. Kemudian semua itu dirangkum dalam satu kertas, mungkin satu lembar bukan satu lembar, satu halaman, minimal satu halaman penuh ya. Diringkas, terus dikumpulkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Monggo. Untuk dikumpulkan Tulisan boleh ya Pak? Ya boleh boleh. Kalau lisan lagi pakai voice note Pak. Hah? Lisan lagi pakai Ya, voice note. antara seperti model setoran atau apa itu? Ya setoran itu. Dapat voice note tadi. Lisan. Ya. Request. Dikumpulkan di pertemuan yang akan datang untuk pelajaran speaking ya. Pulang. Mungkin sudah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan baca doa. Monggo, Bang Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudatuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.